Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan beberapa hasil evaluasi selama saya belajar di pemasaran logistik. Yang pertama, pengertian dari marketing itu sendiri. Marketing atau pemasaran adalah suatu proses mengenalkan suatu produk oleh individu atau kelompok untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk atau jasa yang bernilai dengan pihak lain. Kemudian, bagaimana pemasaran di logistik? Pemasaran di logistik sendiri digunakan untuk mengembangkan dan memasarkan jasa mereka. Tugas marketing logistik biasanya menyusun rencana pemasaran yang baik sehingga bisnisnya bisa berkembang dan diapresiasi oleh pasar. Kemudian, jika berbicara soal pemasaran, pasti itu berkaitan erat dengan komunikasi, karena komunikasi ini merupakan fondasi dari setiap strategi pemasaran yang efektif. Dengan komunikasi yang efektif, pemasaran dapat dicapai untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan pelanggan. Kemudian, definisi dari komunikasi sendiri adalah suatu proses atau tindakan menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima melalui suatu medium yang biasanya mengalami gangguan atau noise. Nah, jenis komunikasi sendiri itu yang pertama ada komunikasi verbal versus non-verbal. Biasanya kalau komunikasi verbal itu menggunakan kata-kata, kalau non-verbal itu biasanya menggunakan bahasa tubuh. Kalau komunikasi interpersonal versus massa, maksudnya interpersonal itu komunikasi antar dua orang atau lebih. Namun jika massa itu biasanya ditujukan kepada audiens yang lebih besar, seperti melalui media massa. Kemudian yang ketiga, komunikasi formal versus informal. Kalau formal itu biasanya lebih terstruktur, konteksnya lebih profesional atau resmi. Nah, biasanya kalau non-formal itu lebih santai. Nah, kemudian yang prinsip komunikasi efektif itu dibagi menjadi 5 macam, yaitu keterbukaan, kehadiran, empati, konsistensi, dan kesederhanaan. Kemudian, bagaimana teknik komunikasi yang efektif? Yang pertama adalah dengan aktif mendengarkan, yang kedua menyampaikan pesan dengan jelas, yang ketiga menggunakan bahasa tubuh yang sesuai, dan yang keempat memberikan umpan balik secara konstruktif. Nah, kemudian pengertian dari kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, serta memberikan arah dan visi yang jelas. Nah, sebenarnya tipe-tipe kepemimpinan itu ada banyak, tapi di sini yang paling umum itu biasanya 3, yaitu tipe kepemimpinan demokratis, otoriter, dan bebas. Kalau demokratis itu biasanya pemimpin yang mengajak anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Kalau yang otoriter itu biasanya pemimpin yang mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota timnya. Sedangkan tipe kepemimpinan yang bebas itu biasanya tipe pemimpin yang memberikan kebebasan besar kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan bertindak. Lalu, bagaimana kepemimpinan dalam pemasaran logistik? Kepemimpinan dalam pemasaran logistik sangat penting untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan tim dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien. Gaya kepemimpinan juga berkontribusi untuk menciptakan efektivitas operasional. Nah, salah satu bentuk komunikasi itu adalah melalui meeting. Karena dari meeting ini memungkinkan untuk melakukan kolaborasi langsung antara anggota tim untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan bisnis secara keseluruhan. Nah, biasanya meeting ini bisa disebarkan melalui undangan, email, telegram, atau aplikasi pesan instan lainnya. Kemudian di sini ada contoh dari undangan meeting itu sendiri. Kemudian bagaimana agenda meeting dan notulensi dari hasil meeting itu tadi. Nah, kemudian kalau berbicara tentang pemasaran atau komunikasi itu berkaitan erat juga dengan yang namanya negosiasi. Karena metode komunikasi negosiasi ini sebenarnya sering kita lakukan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, bagaimana negosiasi dalam pemasaran logistik itu sendiri? Negosiasi dalam pemasaran logistik itu melibatkan pembicaraan dan kesepakatan antara berbagai pihak terkait seperti pemasok, distributor, dan mitra logistik untuk menetapkan persyaratan pengiriman, biaya, jadwal, atau juga layanan. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran aliran produk dan informasi dalam rantai pasok. Kesimpulannya adalah komunikasi yang efektif penting untuk memastikan aliran informasi yang lancar antara berbagai pihak terkait. Sementara kepemimpinan yang baik diperlukan untuk mengarahkan tim dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran. Pertemuan atau meeting digunakan untuk kolaborasi antara anggota tim untuk merencanakan strategi, mengevaluasi kinerja, dan memecahkan masalah. Sementara itu, negosiasi diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan dengan pemasok,
distributor, dan mitra logistik dalam hal persyaratan pengiriman, biaya, dan layanan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.